Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah sore hari ini ASOGI sudah memasuki seri yang ke-79 dan kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani Anda semua berbincang-bincang sore tentunya bersama ASOGI. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik, tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan kedua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Brian Prima Arta, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Selamat sore Dr. Brian. Selamat sore, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Andika Adisa Putra Ahmad, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda. Selamat sore Dr. Andika. Selamat sore Dr. Nisa, selamat sore Dr. Topan, Dr. Brian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Dr. Andika, Dr. Brian, Dr. Nisa. Dan moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Tovan Widyautami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, sekaligus sebagai Sekjen HOGI. Selamat sore, Dr. Tovan. Ya, selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Dr. Brian, Dr. Andika. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Tovan. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta tentunya akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan para narasumber maupun moderator dengan mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Setengah minggu lalu kita mendiskusikan bagaimana penata laksanaan kista ovarium pada usia muda. Kini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan kista ovarium pada perempuan pasca menopause. Apa saja kira-kira yang perlu menjadi perhatian dan bagaimana langkah selanjutnya akan kita bahas lebih dalam pada diskusi. Namun sebelum beralih pada diskusi, saya akan mengundang Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini, sekaligus beliau juga bertindak sebagai moderator. Kepada Dr. Tovan Widyautami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para profesor, guru besar, senior, dan sejawat semua dimanapun berada. Juga saya menyapa ini adik-adik saya, Dr. Brian, Dr. Andika, dan Dr. Nisa ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan betul banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dengan rutin ya melaksanakan sedekah ilmu ya. Jadi Bapak Ketua Umum kita menyatakan Dr. Brahmana sering ya bahwa kita ini sesungguhnya adalah melakukan sedekah ilmu yang mudah-mudahan ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, bermanfaat luas untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mewakilkan Ketua Umum yang saat ini ya jelas Dr. Brahmana yang selalu mengarahkan ya setiap langkah kita untuk menuju perbaikan khususnya kesehatan reproduksi perempuan Indonesia. Jadi ASOGI ini sebenarnya dirancang memang untuk serius tapi santai ya, Dr. Brian, Dr. Andika. Jadi jangan tegang ya, serius tapi santai ya. Kita serius karena memang membicarakan beberapa hal yang termasuk beberapa guideline ya, kemudian tata laksana kita terhadap pasien, bagaimana evidence base-nya, kemudian bagaimana the best practice-nya dan segala macam ya. Khususnya pada sore hari ini memang ASOGI sudah menginjak ke-79 ya, luar biasa alhamdulillah ya. Berkat arahan dari Prof. Andriono tentunya sebagai Ketua HOGI sebelumnya dan Dr. Gatot Purwoto sebagai Sekjen sebelumnya dan pastinya Dr. Brahmana sebagai Ketua Umum saat ini bahwa untuk teman-teman yang saat ini baru bergabung, ASOGI ini sudah dimulai sejak Desember 2021 ya.
dan begitu banyak animonya. Alhamdulillah, terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semua. Hingga saat ini pernah kita menembus sampai di atas 500 partisipan ya. Dan saat ini sore ini sudah terdaftar registran sebanyak 469, luar biasa ya. Walaupun saat ini kita lihat yang bergabung masih 174, namun sudah hampir menembus 500 registrannya. Pada sore ini khususnya saya tidak mungkin berlama-lama tentunya ya. Yang kita akan bahas khususnya adalah penata laksanaan kista ovarium pada perempuan pasca menopause ya. Jadi nanti Dr. Brian dan Dr. Andika tentunya akan membahas mungkin secara singkat ya paparan ya untuk inisiasi dan mungkin memberikan suatu impuls ya terhadap beberapa pertanyaan yang mungkin sejawat sering menemukan di lapangan ya. Kalau kita lihat sendiri kista ovarium pada perempuan pasca menopause sesungguhnya memang sangat unik ya. Tentu teman-teman sejawat tidak ingin melakukan manajemen yang ternyata under management atau under treatment bahkan ya, sehingga prognosis pada pasien tentunya akan menjadi tidak baik ya. Kalau kita lihat dari epidemiologi tentu nanti akan dibahas ya secara detail bahwa sebenarnya memang proporsinya cuma kecil ya, 3-5% saja perempuan pasca menopause yang memiliki tanpa gejala ya, namun ternyata ditemukan secara kebetulan dengan ultrasound ya, 3-5% saja. Tentunya juga kita jangan parno juga ya, setiap kista pada perempuan pasca menopause itu pasti ganas tidak ya. Bagaimana nanti kita diskusikan tentunya kepada pakar-pakarnya di sini kapan kita melakukan MRI, CT scan, risk of malignancy index, RMI dan segala macam ya. Maka tidak heran kalau memang kita tentu waspada itu lebih tinggi ketika menemukan kista ovarium pada pasca menopause, dikarenakan memang kita tahu salah satu skornya adalah 3 ya dibandingkan 1 pada perempuan premenopausal dibandingkan pasca menopausal yang langsung skornya 3 pada RMI. Dan bagaimana scoring IOTA indeksnya, dan kemudian juga bagaimana nanti kita memilah tumor marker yang akan diseleksi karena kita eranya BPJS untuk kendali mutu, kendali biaya tentunya ya. Saya tidak akan berlama-lama, mudah-mudahan nanti ada beberapa guideline yang terkait dengan algoritma bagaimana kita menata laksana kista ovarium pada perempuan pasca menopause secara tepat dan sesuai tadi evidence based dan value based, tentu disesuaikan dengan kemampuan Indonesia sebagai middle up income country saat ini ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala perhatian, atensi dan animonya teman sejawat terhadap acara ini ya. Mudah-mudahan kita terus akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan perempuan Indonesia di level internasional mudah-mudahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Bu Dr. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan telah membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, langsung saja kita beralih pada sesi diskusi di mana akan dipandu secara langsung oleh moderator kita kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi bertemu dengan saya. Kita sekarang mengenal azas efisiensi ya. Jadi yang melakukan sambutan atau pembukaan di awal acara ASOGI adalah yang mudah-mudahan memang moderatornya begitu ya. Baik, saya akan membuka, izinkan untuk memaparkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan, tentu kita tidak akan mengulang lagi, namun yang perlu diingat ya teman-teman sejawat bahwa tadi kita sampaikan bahwa kita harus bergerak ke depan preventive medicine ya, preemptive medicine, interpersonal medicine ya. Jadi artinya bukan lagi kita bicara misalkan tentang bagaimana kita melihat resiko-resiko saja, tapi bagaimana bagaimana mencegah faktor resiko tersebut sehingga tidak menimbulkan manifestasi klinis ya. Jadi curative medicine saat ini sudah banyak sekali, ditinggalkan sudah lama sekali. Jadi kita bergerak bagaimana kita bisa bergerak untuk preventive medicine ya. Pertama-tama memang mungkin nanti akan dipaparkan oleh Dr. Brian ya, bagaimana epidemiologinya, kemudian juga tata laksananya terhadap kista ovarium, dan mungkin akan dilanjutkan Dr. Andika ya. Sedikit saja mungkin tentang tumor marker ya, mudah-mudahan nanti akan disampaikan secara detail sehingga teman-teman bisa memilah ya secara efisien mana yang tepat pada pasien yang dihadapi. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan untuk Dr. Brian atau Dr. Andika dulu. Silakan untuk memaparkan, waktunya 7 menit maksimal 12 menit. Silakan. Mohon izin dok, Dr. Andika, kira-kira mau Dr. Andika dulu atau saya dulu?
Ya, monggo, nggak apa-apa. Ini ceritanya Oke, dok, ya. ini lagi pura-pura diskusi kayaknya nih. Oke, Silakan. mungkin saya dulu ya, dok ya. Iya, Boleh, iya. monggo, Dari silakan. huruf A dulu, Andika, kemudian B, Brian Dok. ya. Oke, tetap saya bikin share dulu. Mungkin sambil menunggu teman-teman sejawat yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan bisa diketikkan di kolom Q&A ya. Jadi mungkin bisa efisien nanti. Ya, silahkan Dr. Andika, waktunya 7 sampai 12 menit. Sudah kelihatan, dok ya? Ya, sudah, Sudah, tapi Dok. belum slideshow ya. Dok, ini lagi slide. Oke, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kepada moderator, Dr. Tovan, Dr. Brian, Dr. Hairunisa. Pada sore ini memberikan kepercayaan kepada saya selaku pemapar materi dengan topik penata laksana kista ovarium pada wanita pasca menopause. Saya lebih banyak menitik beratkan di sini adalah bagaimana kita selaku objek umum mendapatkan pada saat kita mendapatkan suatu kasus dengan kista ovarium yang terjadi pada wanita pasca menopause. Oke, slide. Jadi ada 3 hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama tentang introduction, mungkin tentang epidemiologinya juga. Yang kedua bagaimana kita mendiagnosa ini, apakah ini mengarah ke suatu suatu yang jinak atau mengarah suatu ke ganas. Karena pada saat kita tepat mendiagnosa, maka terapi yang kita berikan juga akan tepat, sehingga pada pasien ini akan mendapatkan treatment yang sesuai. Yang terakhir itu bagaimana kita menata laksananya. Ini dari referensi dikatakan bahwa kista ovarium pada wanita pasca menopause itu terjadi kurang lebih di angka 5-17%. Terus dikatakan juga bahwa 25% dari semua tumor pada perempuan itu puncaknya itu di awal postmenopause, di mana usianya sekitar 55-64. Dan pada medium usianya itu diagnosis pada usia 63 tahun. Jadi kebanyakan wanita pasca menopause ini ya pada usia 63 tahun. Nah, dan kebanyakan kista ovarium yang terjadi pada wanita-wanita pasca menopause ini adalah suatu yang jinak. Jika kita selaku seorang objin atau di daerah mendapatkan wanita dengan muncul kista pada saat dia pasca menopause, ada kemungkinan 3 yang kita bisa pikirkan. Satu, apakah dia suatu non-cancer atau suatu tumor jinak saja. Yang kedua, adanya cairan di dalam ovarium itu sendiri, atau yang ketiga, cancer. Nah, ini yang penting. Jadi yang terpenting adalah bagaimana saat kita mendapatkan kasus-kasus dengan munculnya kista pada wanita pasca menopause, kita bisa mendiagnosis secara tepat. Sehingga terapi yang kita berikan juga bisa lebih tepat pada wanita pasca menopause. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan cancer. Ovarium cancer satu adalah karena suatu genetik, memang ada faktor turunan dari keluarga sendiri. Yang kedua, ada riwayat kanker payudara atau kanker gastrointestinal dari keluarganya. Yang ketiga, adanya kista dengan penampakan yang kompleks dengan area yang solid, nodul maupun multiple area. Yang terakhir adalah adanya cairan bebas atau dikatakan sebagai asites. Nah, ini yang terpenting. Apakah ini jinak atau ganas? Dari referensi yang saya dapatkan ada 3 yang bisa kita menggunakan sebagai suatu cara untuk kita melakukan screening apakah ini suatu keganasan atau suatu hal yang jinak. Ada IOTA, RMI, dan ROMA. Kalau IOTA sendiri ini yang dipakai ataupun yang dianjurkan dari ISUOP dan ESCO itu ada 2, simple rule dengan RL2. Kalau nanti akan saya bahas di belakang komponennya apa saja. Jadi kalau simple rule itu diaturannya adalah 5B dan 5M. Jadi dikatakan dia kalau suatu keganasan apabila muncul lebih daripada 1 M ataupun suatu gambaran malignansinya, sedangkan kalau dia satu jinak muncul lebih daripada 1 B. Dan dikatakan sebagai inkonklusif jika ada muncul baik 1 M maupun 1 B atau tidak muncul kedua-duanya. Kalau Roma, ini Roma kita menggunakan 2 parameter tumor marker, CA125 dan HM4. Jadi kemungkinan kalau teman-teman di daerah itu agak susah untuk pemeriksaan HM4 karena pasti akan dikirim lagi. Kalau CA125 mungkin bisa, tapi ya tidak semua tempat bisa lakukan pemeriksaan CA125. Jadi kita tahu kalau untuk Roma
Kalau dia suatu keganasan itu lebih daripada 7,4 pada wanita premenopause, sedangkan pada wanita postmenopause itu 25,3. Sedangkan kalau RMI mungkin ini yang sering teman-teman pakai, ada 3 kategorinya, dari usia, dari gambaran USG dan CA125. Di mana kalau dia suatu keganasan berarti RMI-nya lebih daripada 200. Nah, ini iota simperol. Mungkin agak sedikit saya tekankan, karena ini yang banyak dianjurkan sebagai suatu cara untuk melakukan screening pada wanita-wanita kista pada pasca menopause. Jadi iota simperol ada 2 komponen, ada komponen B dan komponen M. Kapan kita katakan suatu benign atau suatu yang jinak? Yang satu adalah dia unilekuler, satu aja lokusnya. Yang kedua itu ada bagian yang padat dengan ukuran kurang daripada 7 mm. Yang berikutnya itu adalah ada acoustic shadow, yang ini. Yang berikutnya itu dia ada multilokuler dengan ukuran tumor terbesar itu kurang daripada 100 mm atau 10 mm. Yang terakhir dia tidak ada no blood flow, jadi tidak ada aliran darah di dalam tumor tersebut. Ini aturan B-nya. Kalau aturan M-nya itu ada 5 juga. Yang pertama adalah dia tumor dengan tepi yang irregular. Yang berikutnya itu ada asites atau cairan bebas. Yang berikutnya ada tampilan papil lebih daripada 4, lebih sama dengan 4. Yang berikutnya ada bagian yang padat dengan ukuran terbesar lebih daripada 10 mm. 10 cm atau 100 mm dan ada blood flow-nya di dalam tumor tersebut. Ini aturannya. Jadi kalau dia dikatakan suatu keganasan, ditemukan 1 atau lebih dari komponen M-nya. Kalau dikatakan suatu benign, dia muncul 1 atau lebih komponen D-nya. Dan dia dikatakan suatu inkonklusif atau aturan 3 ini jika muncul M atau B atau tidak muncul kedua-duanya. Nah, pada saat ini itu kita masuk ke second stage penanganannya. Jadi ini yang saya baca di referensi dikatakan bahwa kita sebaiknya prefer kepada suatu yang ahli di bidang USG. Jadi kita berikan suatu ke yang lebih expert dalam membaca USG sehingga kita bisa menentukan apakah ini suatu keganasan atau suatu hal yang jinak. Ini iota LR2. Ini mungkin bisa lebih praktis digunakan. Teman-teman bisa download juga di iOS ataupun di Apple juga bisa. Jadi dia ada 5 komponennya. Ada usia, yang kedua adanya muncul asites, yang ketiga apakah ada papil dengan ada aliran darah di dalamnya, yang berikutnya itu diameter terbesar dari komponen solidnya, yang berikutnya itu apakah dindingnya itu irregular atau tidak, yang terakhir itu apakah ada acoustic shadow. Jadi kita tinggal isi saja, jadi kita masukkan umurnya berapa, apakah ada asites, yes atau tidak. Nah setelah kita masukkan semua, dia akan ada calculate dengan nilai. Selain yang contoh saya contohkan di sini, usia 52, ada asites, ada papila dengan aliran darah dengan komponen ukurannya 5 cm, irregular cheese-nya iya, dan ada acoustic shadow itu nilainya 68,1%. Nah, dari EF2 itu dikatakan dia benign kalau kurang daripada 10% dan dia suatu keganasan kalau lebih daripada 10%. Jadi pada kasus di atas ini dia 68,1%. Jadi ini termasuk satu keganasan. Ini Roma. Jadi Roma itu yang tadi saya sebutkan ada 3 komponennya. Yang pertama usia, kalau dia premenopause atau postmenopause. Jadi kalau postmenopause itu nilainya 3. Yang berikutnya adalah USG, ada 5 yang dinilai. Apakah dia multiloculated, ada area yang solid, apakah dia bilateral, asites, dan apa ditemukan metastase. Jika dia tidak ada gambarannya 0, 1 gambarannya itu nilainya 1, dan jika 3 lebih daripada 1 itu nilainya 3. Dan serum C125. Jadi ini setelah kita hitung, jika kurang daripada 200 itu benign, lebih atau sama dengan 200 itu satu keganasan. Ini yang saya temukan dari ESGO dan ISOP. Dia katakan bahwa iota simperul dan iota LR2 itu lebih bagus dibandingkan semua komponen scoring, termasuk di dalamnya adalah RRM. Karena kenapa? Di iota simperul dan LR2 itu kita tidak menemukan tumor marker, yang dimana mungkin pada teman-teman yang ada di daerah untuk pemeriksaan tumor marker kayak CA125, HE4, AFP, beta HCG itu mungkin agak susah. Jadi ini merupakan suatu yang praktis yang dapat digunakan bagi teman-teman yang ada di daerah dengan menggunakan iota simperul atau iota LR2. Ini suatu penelitian dari teman-teman yang di Bandung yang membandingkan antara penggunaan iota simperul dengan RMI, di mana dihasilkan
nilai sensitivitas dan spesifitas dari iota simperul itu lebih bagus dibandingkan dengan RNAi. Jadi penggunaan iota simperul itu sangat praktis dan nilai sensitivitasnya untuk mendeteksi sesuatu apakah ini jinak atau ini ganas itu bisa lebih baik dibandingkan RMI. Ini juga ada satu penelitian tahun 2022. Nilai ini kita bisa melihat bahwa iota itu dia lebih bagus dibandingkan Roma maupun RNAi, baik dari sensitivitasnya, spesifitasnya maupun akurasinya. Nah, tapi tadi saya katakan bahwa pada iota, di mana pada saat kita, di mana komponen M dan komponen B-nya muncul, maka perlu second stage, artinya tes yang kedua lagi. Jadi memang dibutuhkan, kalau memang ada kejadian yang begitu, dibutuhkan suatu expert yang di bidang USG sehingga dapat lebih menilai. Jadi iota dengan expert itu jauh lebih sensitif maupun spesifiknya dibandingkan iota itu sendiri. Nah, ini treatment. Jadi pada saat kita sudah dapatkan suatu wanita dengan pasca menopause, setelah kita melakukan tadi screening dengan RMA, iota maupun Roma, jadi kita bisa menentukan apakah dia jinak atau ganas. Jika kita dapatkan dia asimptomatik, simple, unilateral, ukuran kurang daripada 5 cm, mungkin dengan skor yang tadi juga kurang daripada 200 untuk RMI-nya, atau kurang iotanya, simperulnya dia masuk di kategori B, maka tindakannya adalah konservatif. Namun jika kita curiga suatu keganasan, maka tindakannya adalah surgery. Tindakan yang kita bisa lakukan, misalnya kita lakukan tindakan operasi, adalah salpingo ovarectomy. Jika memang dia ukurannya lebih besar dan butuh suatu penanganan operasi, namun kita yakin itu adalah suatu hal yang jinak, maka tindakan SO itu lebih efektif dibandingkan dengan histektomi pada usia-usia pasca menopause. Namun jika di dalam operasi kita tidak yakin dan mungkin pada saat kita di daerah dan pasien mungkin tidak mau dirujuk, ya yang kita lakukan adalah paling penting adalah informed consent. Namun jika di tempat kita ada namanya frozen section atau bedah buku, itu paling baik. Artinya pada saat kita operasi, kita angkat dulu yang bermasalah, terus kita periksakan. Jika itu suatu keganasan, ya mau tidak mau kita rujuk. Ya, tapi paling penting adalah kita melakukan bagaimana kita melakukan informed consent kepada pasien apabila di tempat kita itu tidak ada onkolognya. Namun pasien tidak mau dirujuk. Nah, kadang-kadang di daerah itu pasien lebih baik dia dioperasi di tempatnya dibandingkan dia dirujuk. Oke. Ini agak sedikit mungkin suatu algoritma dok yang saya buatkan. Ini saya ambil juga dari suatu buku panduan dari di Surabaya dok. Jadi pada saat kita dapatkan orang dengan ada masa diapeksa, yang kita bisa lakukan adalah pemeriksaan USG abdomen ataupun transvaginal. Kita bisa melakukan CT scan, abdomen atau MRI, CA125, terus iota, RMI, atau Roma. Jika skor RMI-nya lebih 200, atau iotanya aturan sederhananya itu dia masuk di filter B, atau iota LR2-nya kurang daripada 10%, lebih daripada 10%, itu adalah suatu curiga keganasan, maka kita rujuk dia pada suatu ahli onkolog. Namun jika dia kurang daripada 200 dari RMI-nya, skor iotanya aturan sederhananya di aturan B, terus LR2-nya kurang daripada 10%, kita curiga jinak, maka kita bisa lakukan operasi di daerah. Namun tindakan yang paling baik itu adalah dengan melakukan salpingo ovarectomy. Oke dok, mungkin itu saja dok dari saya dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika. Saya rasa sudah sangat komprehensif ya, mulai dari epidemiologi hingga manajemen strategiknya ya, strategi manajemennya. Mungkin tadi sedikit ya bahwa kista ovarium pada postmenopausal dikatakan memang 5-17%, namun itu secara total. Namun yang di antara mereka yang masih asimptomatis adalah 3-5%. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi andaikan menemukan yang kecurigaan keganasan itu yang tentu harus diwaspadai ya. Ya mungkin kita beranjak pada presentasi yang kedua. Jadi Dr. Brian ya, Dr. Brian silakan, waktunya 7-12 menit ya. Terima kasih, silakan. Dokter. Ya. Saya sebenarnya sudah sebagian besar sudah dijelaskan sama Dr. Andika ya. Tapi mungkin saya memandang secara general saja, dan mungkin kita bisa highlight sesuatu yang benar-benar bisa diperhatikan. Jadi untuk tata laksana kista ovarium pada perempuan pasca menopause,
hanya ada 9 slide yang saya buat, mulai dari gambaran umum, penilaian awal, kemudian tumor marker, imaging, penilaian risiko keganasan, tadi sudah disampaikan juga, dan operasi maupun konservatif. Untuk gambaran umum sama, untuk insidensi itu hanya sekitar 5, yang saya temukan sebenarnya sama 5-17%, tetapi mungkin itu juga mencakup kista fungsional, karena sebenarnya proporsi dari kista fungsional disangkakan itu sebagai suatu kista yang patologis itu juga lumayan besar, sehingga mungkin itu asal dari angka 17-nya itu. Kemudian dari 5-17% itu sebagian besar juga jinak, dan sebagian besar itu bahkan bisa di manajemen secara konservatif. Artinya tidak perlu dilakukan tindakan invasif seperti operasi. Sedikit reminding untuk organ-organ ginekologi terutama ovarium, semua komponen dari ovarium ini berpotensi menjadi tumor. Baik itu epitelnya, kemudian di sini ada TBC atau tubal dan peritoneal junction-nya, kemudian stromanya, kemudian germ cell-nya, semua berpotensi menjadi tumor. Saya bilang tumor karena kalau kita membatasi diri dengan definisi kista, kadang-kadang contohnya yang dari stroma ini kadang-kadang gambarannya padat, jadi gambarannya hiperechoic, sehingga kita ya memang ada aturan 70% hipoechoic, kita kategorikan kista, tetapi secara garis besar, bahkan yang biasanya kita sangkakan sebagai tumor padat, itu ternyata juga bisa gambaran pada saat ultrasound memberikan gambaran kistik. Nah, artinya saya ingin menunjukkan bahwa semua bagian ini berpotensi menjadi tumor. Ya, salah satu yang paling besar memang kista, dan kalau semuanya kita bicara kista memang epitelial. Yang kedua, apabila kita menemui pasien pasca menopause dengan kecurigaan kista, pastinya kita akan melakukan anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis standar pasti mulai dari keluhan, kemudian riwayat dan lain-lain. Tetapi yang saya highlight di sini adalah untuk gejala. Apabila gejalanya itu adalah nyeri, maka pertimbangkan bahwa kistanya itu mengalami gangguan yang harus segera diselesaikan, yaitu adanya torsi, ruptur, ataupun perdarahan. Karena kecuali kalau kistanya sudah besar, datang dengan keluhan perut membesar, itu kita sudah bisa, oh ini kista. Nah, nanti biar setelah itu baru kita bagi apakah dia curiga ke arah keganasan atau jinak. Kemudian yang kedua, setelah itu, ya memang riwayat. Karena sampai sekarang sudah diketahui, walaupun multi genetiknya banyak ya, tetapi paling tidak dia berhubungan dengan kanker ovarium, yaitu adanya RCA, atau saluran pencernaan. Kalau kita cari referensi, mungkin kita lebih spesifiknya ke HNPCC ya, atau Hereditary Non-Polypoid Colorectal Cancer, atau Lynch Syndrome, itu yang ada di riwayat di keluarganya, ataupun payudara, itu juga berkaitan dengan kanker atau dengan kista ovarium. Kemudian pemeriksaan fisik, ya mungkin kita juga fokus, memang pastinya dari head to toe ya, dari kepala sampai ujung kaki kita periksa semua, tetapi yang berkaitan dengan kecurigaan keganasan apabila ada asites. Asites lumayan patognomonik. Ada kista, ada asites, kemungkinan untuk malignansinya pasti tinggi, dan itu juga tercermin pada scoring baik di RMI maupun IOTA. Kemudian karakteristik massa yang tadi yang sudah dipresentasikan juga. Nah, yang agak sering lupa itu adalah pemeriksaan vaginal dan rektal. Karena kita kadang-kadang menganggap pada saat kita lakukan USG, kita udah senang nih, oh ketemu kista, udah langsung jadwalin operasi. Padahal kadang-kadang itu bukan penyakit utamanya. Beberapa kali saya menemukan pasien pasca operasi kista, ternyata permasalahannya tidak sesederhana itu. Dia kistanya apa istilahnya? Kista yang jinak ya. Kista jinak, PA-nya jinak. Tapi dia pasien kontrol kembali dengan perdarahan dari vaginam. Ternyata CA cervix 3B. Ya enggak apa-apa, tetapi kan sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan fisik itu secara teliti. Karena kalau tidak mungkin ada permasalahan yang mungkin terlewatkan. Begitu juga dengan pemeriksaan dari rektal. Kemudian tumor marker tadi sudah disinggung juga, tetapi saya cuma mau menimbahkan bahwa CA125 itu tidak sepenuhnya akurat. Memang akan meningkat pada 80% kanker epitelial untuk ovarium, tetapi harus diperhatikan walaupun epitelial, tapi kalau dia musinus tidak meningkat. Dan juga dia akan meningkat juga pada PID, kondisi-kondisi seperti infeksi, fibroid,
kondisi akut kista, torsi, endometriosis pastinya ya. Dan juga akan meningkat juga pada iritasi peritoneum, yang mana sebabnya luas sekali. Mulai dari tuberkulosis, sirosis, asites, hepatitis, pankreatitis. Ini yang beberapa kali saya juga menemukan disangkakan adanya kanker ovarium, karena jelas asitesnya masif dan lain-lain. Ternyata setelah dibuka, di peritoneumnya banyak sebukan atau implan-implan tumor dari implan-implan tuberkulosis. Nah, padahal kalau semuanya tuberkulosis, mungkin pendekatannya tidak seagresif atau seinvasif kanker ovarium. Kemudian tumor marker lain seperti HM4, CA, CA19-9, AFP-LDH maupun beta-HCG ini biasanya digunakan untuk tumor marker pada tumor ovarium yang konsistensinya kita sangkakan padat. Kemudian kalau yang lain ini mungkin bisa menunjang keterlibatan organ selain ovarium. Karena organ di dalam abdomen kita harus memikirkan adanya GI tract, genito, urinary system juga ada. Dan yang terakhir adalah imaging. Pasca kita melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang seperti tumor marker, sebenarnya yang paling efektif dan paling sederhana kita lakukan USG. Benar Dr. Andika tadi bilang kalau CA125 belum tentu ada, pun ada hasilnya nggak langsung jadi. Periksa hari ini jadinya 3 hari atau seminggu lagi. Nah, USG transvaginal ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengevaluasi kista ovarium pada wanita pasca menopause. Tadi sudah dijelaskan, bisa diinterpretasi, baik itu dengan IUTA simple row ya, terutama, tanpa CA125. Tetapi memang akan lebih enak lagi kalau semuanya kita memiliki fasilitas pemeriksaan tumor marker. Sedangkan untuk imaging yang lain, CT scan, MRI, PET-CT, ini sebenarnya untuk kanker ovarium atau kista ovarium sendiri tidak secara rutin direkomendasikan. Mungkin pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan awal, kemudian kita mencurigai adanya patologi yang berat seperti ovarium dan yang lain, CT scan dan MRI bisa dilakukan untuk menilai adanya keterlibatan organ lain atau tidak. Menilai resektabilitas kalau semuanya perlu atau kita rencanakan operasi. PET-CT menilai adanya penyebaran di organ jauh atau tidak. Namun apabila dikatakan secara rutin, untuk imaging ini tidak disarankan. Dan yang terakhir adalah penilaian risiko keganasan. Tadi sudah disebutkan ada 3, RMI, IUTA, sama ROMA. Kalau saya sendiri karena saya kurang familiar dengan ROMA dan HE4, ya terus terang untuk pasien agak terbebani secara pembiayaan, sehingga untuk yang paling sering RMI dan IUTA. RMI tadi dikatakan threshold-nya bisa di 200 bisa. Kita sebenarnya bisa naikin di 250, tetapi yang berbeda di sini sebenarnya adalah sensitivitas maupun spesifitasnya. Untuk RMI di 200, dia akan lebih sensitif, artinya ketika kita menetapkan threshold itu, akan lebih banyak orang terjaring, pasien terjaring, oh ini disangkakan ganas. Tetapi dengan konsekuensi spesifitasnya pasti tidak terlalu tinggi. Walaupun sebenarnya kalau semuanya kita rubah menjadi 250, sensitivitasnya akan turun. Jadi justru lebih banyak yang akan disangkakan, oh ini jinak. Padahal ternyata keluarnya ganas. Tetapi spesifitasnya pasti lebih tinggi. Nah, untuk kepentingan bukan screening ya, tapi penilaian awal, mungkin kita akan lebih baik untuk meningkatkan cakupan atau awareness kita apabila kita menggunakan yang threshold-nya 200. Kemudian yang selanjutnya adalah IUTA, simple rule tadi sudah dijelaskan secara detail. Kemudian Adnex model, sebenarnya ini juga bisa diakses secara bebas, tinggal memasukkan ke baik itu download di aplikasi atau di webnya secara langsung. Dan interpretasinya sebenarnya kayak kalau IUTA yang Adnex model lebih ke arah untuk edukasi, karena yang muncul atau hasilnya kan persentase. Jadi kita bisa menerangkan kepada pasien bahwa persentase kejadian malignansi pada kasus pasien tersebut berapa persen, sehingga pasien juga bisa mempertimbangkan, karena kembali lagi tidak semua pasien memiliki akses untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang advance, misalnya tinggalnya di daerah yang terpencil, untuk transportasi dan lain-lain mungkin sukar, sehingga harus dipertimbangkan, dan dalam kita memberikan rekomendasi dan edukasi akan memperkuat kita. Untuk manajemen juga sudah dijelaskan apakah kita mau operasi atau konservatif. Yang bisa dikonservatif banyak dari persentase 5% tadi, tetapi mungkin yang perlu diperhatikan item-itemnya atau variabelnya. Apabila pasien tidak bergejala, kemudian kistanya sifatnya simple, unilateral, diameter kurang dari 5 cm, dan
risiko keganasannya rendah, setelah kita assess, itu kita bisa melakukan konservatif. Terus kalau konservatif diapain? Apa kita nggak ngapa-ngapain? Ya nggak juga. Kita bisa melakukan evaluasi paling tidak. Kalau di RCOG bisa dilakukan USG secara berkala. Bisa 4-6 bulan, sampai 1 tahun. Apabila dipandang selama observasi selama 1 tahun tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, atau tidak ada gejala yang memberat, atau justru ukurannya mengecil, itu kita tidak perlu melakukan tindakan yang lebih invasif. Dan yang kedua tentunya operasi. Operasi sebenarnya ya kita membagi diri tadi mau dilakukan oleh obgyn umum atau oleh onkologi ginekologi, itu tergantung dari penilaian risiko keganasannya. Tapi kalau dari jenis tindakannya, apakah mau dilakukan laparoskopi maupun laparotomi juga sama. Ketika dipilih cara laparoskopi, artinya kita menentukan yang kemungkinan risiko keganasannya lebih rendah atau lebih kecil. Sedangkan untuk laparotomi, pastinya kita akan memperoleh keuntungan apabila dibutuhkan tindakan yang ekstensif, maka akan lebih nyaman dilakukan dengan laparotomi. Walaupun ini skill related ya. Jadi mungkin kita juga harus mempertimbangkan keterampilan kita sendiri. Oke, terima kasih Dr. Tovan atas waktunya, Dr. Andika dan Dr. Nisa. Semoga bisa menambah wacana. Mungkin kita lanjut ke diskusi. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Brian, Dr. Andika. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Ini kelihatannya janjian ya Dr. Andika dengan Dr. Brian ya. Waktunya mirip ya, Dr. Andika 11 menit 27 detik ya. Dr. Brian 10 menit 57 detik ya. Alhamdulillah masih dalam range-nya ya. Baik, ini saya buka untuk sesi diskusi. Kita masih punya waktu, alhamdulillah sekitar 20 menit ya untuk diskusi. Kemudian 2 menit terakhir adalah untuk penutupan ya atau summary dari apa yang kita diskusikan ini. Pertanyaan pertama dari Dr. Suroso Kartosyoso. Ini pasti temannya Dr. Brian nih kayaknya ya. Dr. Suroso bertanya, izin bertanya dokter, apakah kista ovarium pasca menopause bisa dicegah? Ya, silakan Dr. Brian nih kayaknya. Dr. Brian dulu kali ya, Dr. Andika ini temennya kayak yang bertanya. Silakan Dr. Brian. Belum dibuka mute-nya, unmute. Oke, terima kasih dokter. Mohon maaf izin pertanyaan tadi, apakah bisa dicegah pada wanita? Ya, apakah kista ovarium pada pasca menopause itu bisa dicegah? Oke, terima kasih sekali. Kalau untuk pencegahan, saya sendiri sebenarnya belum bisa memberikan referensi atau rekomendasi yang secara apa namanya ada evidence base-nya, karena sebenarnya pada setiap masa hidupnya saya yakin semua wanita itu pasti pernah memiliki kista, baik itu kista fungsional yang sifatnya folikuler ataupun di korpus luteal atau yang patologis. Tetapi kalau semuanya pada pasien dengan yang sudah pasca menopause, itu mungkin kalau tindakan spesifik kok saya belum pernah mendengar ya dokter ya. Tetapi kalau semuanya ada pengaruhnya untuk hormonal yang sebelumnya pernah dipakai atau pernah dikonsumsi, itu mungkin ada beberapa hal yang bisa memberikan efek protektif terhadap kista. Tetapi kembali lagi, kalau memberikan rekomendasi kan harus ada evidence base-nya. Saya terus terang untuk evidence base-nya belum pernah membaca. Tetapi kalau semuanya mau pakai nalar, ya boleh-boleh aja mau menggunakan terapi hormonal. Tapi mungkin ada pandangan lain dari Dr. Andika atau Dr. Tovan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Brian. Saya rasa jelas ya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Andika, silakan. Mungkin sedikit aja dok. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin lebih menarik kayak misalnya kan kalau wanita-wanita premenopause kan biasanya kan kita berikan itu kan misalnya pil KB kombinasi untuk faktor proteksi terhadap pencuri kista. Jadi pada wanita-wanita yang mungkin terjadi pada pasca menopause ini yang dimana kan yang tadi saya katakan bahwa pada saat dimana pasca menopause dimana efek hormonalnya sudah tidak ada sebenarnya untuk tindakan pencegahan dengan pemberian
kayak KB hormonal itu sudah tidak berfungsi pada wanita-wanita pasca-menopause. Jadi mungkin bukan pencegahan sih yang lebih tepatnya, mungkin bagaimana kita melakukan monitoring aja. Artinya pada saat sudah ada muncul kistanya, bagaimana kita melihat apakah nanti ini ada mengarah ke arah satu keganasan atau dia suatu yang alergina. Jadi perlu aja kita monitoring, dan tadi kayak dokter Rian katakan kurang lebih sekitar 4-6 bulan jika memang itu keadaan suatu yang alergina. Terima kasih, Dok. Ya, baik, setuju ya. Saya benar sekali rasanya. Jadi memang kalau secara konsep ya, basic konsep dasarnya memang kista ovarium pada pasca menopause tentu tidak bisa dicegah ya. Jadi artinya ini adalah suatu PR bersama ya, karena di dunia jelas ya. Ini kan kalau kita waspada terhadap kista ovarium, tentu waspada terhadap yang ganas begitu ya. Maka kenapa tidak heran di negara maju yang memang sudah maju sekali secara research biomolekuler segala macam ya. Itu memang cancer, ovarian cancer masih menduduki sebagai penyebab mortalitas pada perempuan akibat kanker karena belum ada strategi pencegahan ataupun early detection-nya ya. Deteksi dini masih sangat-sangat baik untuk serviks dan payudara ya, breast dan cervical cancer. Nah, tentu kalau kita bicara tadi sebagian besar tadi sudah disampaikan Dr. Dian, Dr. Andika, bahwa sebagian besar alhamdulillah kista ovarium pada pasca menopausal itu sebenarnya adalah jinak ya. Kenaikan CA125 pada CA ovarium yang ganas sebenarnya memang terjadi pada 80% ya. Namun bisa diingat juga bahwa dengan rendahnya CA125 tidak menjamin bahwa itu bukan CA ovarium pada pasca menopausal ya. Karena batasannya bukan 200 lagi pada CA125 pasca menopausal, tapi kita sudah waspada jika naik di atas 50 saja sudah kita harus waspada pada pasca menopausal ya. Secara konsep tidak bisa dicegah ya. Baik, karena waktu kita beranjak pada pertanyaan kedua, ini ramai banget nih pertanyaannya. Dari yang kedua, Dr. Hedi Tan, apakah RMI berlaku juga untuk tumor non epitelial? Silakan. Saat ini saya beri kesempatan kepada Dr. Andika terlebih dahulu. Silakan, Dokter. Mungkin untuk tumor non epitelial kita tidak terlalu gunakan, tapi kan kita awalnya kan intinya tidak tahu, Dok, apakah ini suatu tumor suatu epitelial atau non epitelial pada saat sebelum operasi. Jadi mungkin pada di awalnya mungkin bisa kita gunakan untuk semuanya saja. Namun kalau kita katakan apakah misalnya ini sudah muncul hasil PA terus tumornya non epitelial, mungkin tidak terlalu bermakna karena kita tahu sendiri pada tumor non epitelial di mana kadar peningkatan CA125-nya itu cenderung biasanya normal. Biasanya kalau non epitelial itu dia lebih mengarah kepada AFP, beta HCG, CEA, beta HCG. Jadi di awalnya mungkin untuk semua jenis munculnya kista pada wanita mungkin dapat digunakan karena kan kita awalnya tidak tahu. Mungkin cuma kita bisa bedakan dari segi umur. Biasanya kan pada wanita-wanita di bawah usia 30 tahun itu ataupun pada usia yang masih anak-anak begitu di mana faktor hormonnya tidak terlalu berfungsi, mungkin kita pikirannya ke arah non epitelial. Tapi pada wanita yang mungkin sudah di atas 40 tahun ataupun sudah masuk pasca menopause kita pikirnya ke epitelial. Jadi mungkin kalau saya di awalnya mungkin bisa kita gunakan untuk semuanya karena kan kita belum tahu. Karena tidak semuanya juga sih tumor-tumor yang dimana pada anak-anak itu tipenya semua non epitelial. Karena kemarin ada saya dapatkan juga beberapa di mana usia masih adolescent itu dia hasilnya adalah epitelial. Jadi mungkin di awal pada saat kita mau melakukan suatu ringan awal masih bisa kita gunakan untuk RMI. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Brian. Terima kasih sekali, Dok. Kalau untuk pasien dengan kecurigaan tumor non epitelial, mungkin kita akan kembali lagi dari data awal dulu, mungkin dari anamnesisnya, pemeriksaan fisik. Artinya, secara epidemiologi, tumor non-epitelial mungkin akan cenderung terjadi pada wanita yang lebih muda, kemudian progresivitasnya bagaimana. Jadi, saya tidak bicara tentang USG-nya terlebih dahulu atau penilaian menggunakan scoring-nya, tetapi kita bisa memetakan terlebih dahulu. Akan unlikely seorang pasien, dia katakanlah 20 tahun, kemudian datang dengan benjolan di perut, kemudian walaupun gambarnya kistik, kemudian tiba-tiba kita bisa bilang, oh ini suatu tumor epitelial. Itu juga jarang, tetapi bukan berarti tidak ada. Tetapi paling tidak kan kita sudah bisa mengerucut dari situ. Kemudian baru kita melakukan pemeriksaan penunjangnya, USG. Nah dari USG itu, seperti tadi yang saya bilang, kalau semuanya kistik, semuanya pasti akan bisa menilai, oh ini kistik, udah RMI selesai. Tetapi kalau semuanya bagian padatnya tampaknya banyak, itu juga agak menyusahkan memang. Tetapi kita juga harus memikirkan, kembali lagi kalau semuanya dari profil pasien itu cocok untuk di tumor non-epitelial, itu kita harus memikirkan tumor marker yang lain selain CA125. Yang mana kalau semuanya contoh terjadi peningkatan AFP-nya, oh kita akan lebih mudah, oh ini yoksak. Atau mungkin LDH-nya meningkat, pasiennya masih muda, gambarannya khas, oh ini disgaminoma.
Tetapi ketika kita bicara hanya menggunakan USG yang memang bisa kita bisa kita interpretasi, tetapi jangan melupakan data-data selainnya. Jadi kita harus memandang pasien sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak hanya berdasarkan USG. Kemudian yang terakhir, untuk saya pernah ikut pelatihan IOTA ya kalau nggak salah. Kalau RMI memang tidak untuk yang non epithelial, tetapi kalau dari trainernya yang IOTA itu, tapi bukan yang simple rule, yang Adnex model katanya bisa digunakan untuk yang non epithelial. Tetapi menurut saya pribadi itu sukar sekali karena memang gambarannya juga sudah tidak spesifik. Kalau yang non epithelial kita mau menilai asites mungkin sama-sama ada asites atau tidak. Tetapi ketika mau menilai gambaran papil akan sangat berbeda sekali. Ketika gambarannya itu padat ya kita nggak bisa bilang itu papil karena kriteria papil itu seperti apa kan ada variabel-variabel yang kita nilai. Tapi mungkin itu semoga bisa menjawab. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, dokter Andika, dokter Brian. Ya, saya rasa jelas ya jawabannya. Mungkin secara singkat saja, jika memang kita mencurigai suatu keganasan non epitelial, artinya memang tumor markernya bukan CA125 seharusnya, gitu ya. Ini secara strict ya, secara tegas ya. Sehingga memang RMI tidak bisa dipakai karena RMI itu kita tahu ya perkalian antara usia yaitu pre atau post menopausal, kemudian USG ya, dan CA125 sebagai konstanta pengali begitu ya. Itu jadi artinya CA125 yang dikalikan di situ, sehingga memang sangat signifikan sekali ketika dengan angka CA150 dengan 200 misalkan atau 1000 gitu ya, dibandingkan misalkan memang kita mengenal adanya skor keganasan lain Gatot Purwoto ya, Dr. Gatot Purwoto skor di mana CA125 tinggi atau rendahnya itu nilainya cuma berbeda cuma positif atau negatif saja ya. Jadi memang ini tidak bisa dipakai kalau non epithelial. Namun memang pada kenyataannya kita terkadang sulit ya, dokter Andika, dokter Brian ya. Ini masa kistik atau masa kistik dengan dominan padat atau padat dengan bagian kistik guys gitu ya. Jadi artinya kita harus mempelajari berbagai epidemiologi tadi apakah memang non epithelial itu banyak kan terjadi pada postmenopausal ya. Seringkali yang non epithelial yang banyak ada germ cell yang artinya adalah GCT, granulosa cell tumor ya. Jadi granulosa cell tumor biasanya adalah tumor non epithelial ya, dengan misalkan pasien disertai dengan AUB atau postmenopausal bleeding atau perimenopausal bleeding dan seterusnya gitu ya. Jadi memang sekali lagi pada masa adnexa atau masa ovarium memang tidak ada screeningnya ya, namun kita bisa melakukan upaya-upaya melakukan diagnosis dini begitu ya dengan tumor marker dan transvaginal ultrasound ya. Mungkin ini beberapa pertanyaan banyak sekali, sepertinya sudah bisa terjawab dengan beberapa komentar tadi Dr. Andika dan Dr. Brian tadi ya. Saya akan memilah karena waktunya cuma tinggal 10 menit ya. Ini ada Dr. Sriwati bertanya, jika kista ukuran 3,5 cm premenopausal ya, hasil tumor marker normal ya, 3,5 cm tumor marker normal, maksudnya CA125 mungkin ya. Kemudian CT scan tidak ada tanda keganasan, apa penanganan yang perlu dilakukan ya? Itu mungkin satu pertanyaan itu saya gabungkan dengan ini kan tadi premenopausal ya, walaupun kita saat ini diskusinya adalah sebenarnya spesifik postmenopausal ya. Yang kedua dari Dr. Christian ya, seorang perempuan 67 tahun dengan kista ovarium ukuran 9 kali 6 kali 7 ya, dengan diameter terbesar 9 cm dengan gambaran sebagian solid. Nah, ini dia ya. Ini masa kistik dengan solid atau misalkan memang ini masa solid begitu ya, disertai efusi pleura kanan asites minimal. Apakah indikasi pemeriksaan tumor marker ya? Jadi mungkin bisa dikombin ya. Ini bagaimana kita strategik atau manajemen approach pada pasien dengan adnexal mass pada premenopausal dengan postmenopausal secara umum ya. Mungkin Dr. Brian dulu, silakan singkat saja. Silakan Dr. Brian. Terima kasih dok. Untuk kasus pertama tadi, kalau seumpamanya ukuran terbesarnya 3,5 cm, kemudian tidak ada tadi ada beberapa kriteria, unilokuler, tidak ada asites, tidak ada gambaran papiler, tidak mencurigakan, bahkan kita bisa melakukan manajemen konservatif pada pasien ini. Singkatnya seperti itu. Mungkin nanti Dr. Andika bisa menambahkan. Yang kedua tadi, mohon izin 9 cm, kemudian ada bagian padatnya, terus bagaimana dokter? Maaf. Dengan solid, dengan efusi pleura lagi. Oke, kalau dengan efusi pleura asitesnya minimal katanya. Ya. Oh, ini agak spesifik, karena kalau semuanya efusi pleura, biasanya itu sudah ada asitesnya. Karena efusi pleura pun seharusnya dipertanyakan lagi, efusi pleuranya dextra, sinistra, atau bilateral. Karena kan kita juga biasa memperhatikan itu.
Kalau semuanya ya, ini diinformasikan kanan ya, Dr. Drian, Destra. Ya, dari data yang ada kita mungkin bisa mengambil langkah melakukan penegakan diagnosis terlebih dahulu, dokter, kalau seperti itu. Jadi kalau semuanya memungkinkan, jangan terburu-buru operasi. Kalau bisa diambil cairan pleuranya, ambil cairan pleura, kita bisa melihat terlebih dahulu apakah ada keterlibatan. Karena ketika cairan pleuranya positif secara histologi sel ganas dan ada kista di bawah, kita bisa menyangkakan itu stadiumnya bahkan sudah 4A. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus memeriksa secara holistik benar apakah dia resectable atau tidak yang di bawah. Karena agak anehnya adalah tidak ada asitas atau asidasnya minimal. Walaupun pada akhirnya CA125-nya normal ya, Dok ya? Iya, CA125 kasusnya normal ya. CA125 normal, kembali lagi belum tentu ini bukan kanker. Apalagi tadi dikatakan dengan bagian padat. Saya malah khawatir jangan-jangan ini adalah suatu non-epitelial. Maka mungkin perlu ditambahkan juga pemeriksaan penunjang yang lain, tumor marker seperti AFP, LDH maupun beta HCG apabila memungkinkan. Karena usianya kalau nggak salah masih premenopause juga ya, Dok ya. Iya, jadi yang satu tadi premenopausal dengan kemungkinan itu adalah kista simplex ya, kista benign ya. Jadi setuju kita konservatif. Yang kedua itu postmenopausal 67 tahun. Kalau postmenopause, tapi kalau yang postmenopause karena memang paling banyak itu granulosa sel tumor, masalahnya granulosa sel tumor itu tumor markernya inhibin B, saya sampai sekarang untuk mencari juga kesulitan sekali. Atau mungkin kalau saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, tetapi itu memang agak spesifik. Granulosa sel tumor tidak meningkatkan AFP, LDH maupun beta HCG-nya tidak meningkat. Tetapi kembali lagi, apakah ada perdarahan postmenopause, kemudian ada penebalan endometrium, atau mungkin itu harus digali, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Ya, baik. Nanti mungkin saya simpan Dr. Andika untuk pertanyaan selanjutnya ya, mungkin terkait dengan waktu. Jadi memang betul sekali Dr. Brian. Jadi ini kayaknya kita agak maraton ya. Ingin memuaskan semuanya. Jadi dengan ya tadi saya setuju ya bahwa pada granulosa sel tumor GCT adult ya, adult type ya. Jadi pada pasien dengan fase menopausal dengan massa solid, kemungkinan dia misalkan ada masalah perdarahan pervaginam, namun tentu harus secara sistematik kita memikirkan kelainan di organ reproduksi yang lain ya, misalkan vaginal, cervix terutama ya, endometrium dan seterusnya ya. Jadi memang kalau kami alhamdulillah saat ini kita punya evidence ya, Dr. Brian, beberapa laporan juga menyatakan pada granulosa sel tumor kita bisa melakukan pemeriksaan AMH, Dr. Brian ya, Dr. Andika dan teman-teman sejauh semua, karena inhibin memang sangat terbatas dan cukup lumayan mahal dan itu untuk research purpose ya, tapi di Prodia sudah ada ya kabar, tapi lumayan cukup mahal. Jadi kita memang melakukan pemeriksaan AMH preoperatif dan itu sangat signifikan. 100% pasien dengan granulosa sel tumor menunjukkan AMH yang meningkat. Nah, AMH itu kita tahu ya, itu adalah satu marker untuk granulosa sel tumor ya. Jadi anti Mullerian hormon dan itu ternyata terbukti bahwa itu memang granulosa sel tumor ya. Kemudian untuk Dr. Andika rasanya ini kita agak kejar-kejaran. Ini untuk Dr. Gita Santika bertanya bahwa untuk kompetensi dokter umum yang bekerja di puskesmas, nih gimana nih dok ya, tanpa ada alat USG, nah loh, jadi sebangsa paranormal kayaknya ya. Bagaimana kami men-screening pasien dengan kista ovarium? Ya itu dokter kita, mungkin saya kombinasikan dengan pertanyaan yang dari anonimus ya. Mengapa USG transvaginal lebih efektif dibandingkan USG abdominal ya? Untuk melihat kista pada perempuan pasca menopausal, karena tidak semua pasien mau dilakukan USG transvaginal. Silakan Dr. Andika. Oke, yang pertama dok, ya mungkin betul kayak dokter Opan bilang agak susah sih pada saat kita di puskesmas tanpa ada alat kita pakai, karena belum tentu pada saat ada suatu kista itu merupakan suatu keganasan, ataupun ada pembesaran di abdomen belum tentu itu adalah suatu kista, karena banyak faktor lainnya, bisa saja mungkin kena orang itu gemuk, atau mungkin saja itu adalah satu asites. Dan kebanyakan yang saya dapatkan juga di sini dok, dengan kasus-kasus wanita terus perutnya membesar, anak masih muda, terus badannya kurus. Ternyata pada saat kita operasi ternyata tidak abdomen. Nah, itu kasusnya banyak juga itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau teman-teman di puskesmas mungkin kayaknya sih agak susah, tapi kan sekarang kan kita sudah tahu itu ada program bahwa penggunaan USG sudah dilakukan hampir ke semua puskesmas, sudah diajarkan khususnya untuk objin ya. Jadi mungkin dengan begitu teman-teman di puskesmas sudah dari sekarang mungkin sudah bisa belajar juga atau mengikuti pelatihan khususnya untuk di bidang onkolog. Yang pertama, dok. Yang kedua tadi tentang apa, dok? Yang kedua, mengapa USG transvaginal lebih efektif ya? Bisa nggak diganti saja dengan transabdomen karena banyak perempuan yang tidak mau dilakukan transvaginal? Oke.
Jadi pada wanita-wanita dengan pasca menopause, kan tadi kita kan menggunakan kalau teman-teman berada di daerah di mana mungkin pemeriksaan tumor marker belum terlalu dapat dilakukan dengan baik. Kenapa kita menggunakan transvaginal? Karena tadi yang kita ketahui bahwa salah satu yang cara untuk kita menggunakan itu adalah IOTA. Dari IOTA simple modul kan salah satunya itu menggunakan adalah acoustic shadow. Jadi biasanya kita acoustic shadow kita dapatkan dari pemeriksaan transvaginal, sedangkan dari transabdominal agak susah. Namun apabila di daerah, mungkin di kota yang mungkin ada pemeriksaan yang lebih kayak seperti tumor marker semua, penggunaan dari USG abdomen mungkin bisa dilakukan sendiri. Tapi dengan menggunakan kriteria IOTA itu agak susah dok, karena kan untuk memilih suatu acoustic shadow biasanya kita gunakan dari transvaginal. Jadi itu mengapa kita dianjurkan lebih penggunaan USG transvaginal dibandingkan USG abdominal. Mungkin itu saya. Mungkin Dr. Brian ada tambahan. Ya, baik. Dr. Brian ada sedikit tambahan mungkin? Yang kedua aja dok, yang untuk masalah transvaginal ya secara logika kalau semuanya kita menggunakan USG transvaginal, jarak probe kita dengan ovarium lebih dekat dibandingkan dengan yang dari abdomen, sehingga hasil imaging yang kita peroleh, karakteristik dari kistanya tersebut itu bisa tergambar lebih jelas. Bahkan saya terus terang agak kesulitan kalau semuanya diminta untuk menampilkan ovarium dengan USG transabdominal, itu agak bahkan ini ada penelitian juga USG transvaginal untuk menampilkan ovarium jauh lebih sensitif, lebih akurat dibandingkan CT scan bahkan. Itu comparable, lebih akurasinya lebih baik. Jadi ya memang kalau masalah budaya susah untuk diperiksa secara transvaginal, ya mungkin kita harus memberikan edukasi bahwa ini untuk kepentingan pasien. Saya sendiri juga jarang untuk semua pasien secara rutin saya USG transvaginal kecuali ada indikasi. Tetapi ya mungkin kita harus pintar-pintar daripada ada yang terlewat untuk data yang kita perlukan untuk menegakkan diagnosis. Itu dok, terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Andika, Dr. Brian. Ya, saya rasa jelas ya bahwa gold standar sebenarnya untuk penilaian organ ginekologi adalah transvaginal atau transrektal ya bagi perempuan yang belum seksual aktif ya. Tentunya tidak memaksakan transvaginal kalau memang masih virgin gitu ya. Itu yang perlu ditekankan. Jangan otomatis ya melakukan transvaginal ternyata usia 50 tahun masih nona gitu. Beberapa kasus ternyata begitu ya. 40 tahun masih nona gitu ya. Jangan sampai memandang 40 tahun itu pastinya sudah menikah ya. Tapi ada juga maaf ya, misalkan usia 25 tahun ternyata sudah seksual aktif tapi masih nona gitu ya. Ya baik, saya jelas. Ini ada satu pertanyaan terakhir, mungkin saya izin ya Dr. Nisa ya, mudah-mudahan kita bisa lewat waktu sedikit. Karena saya nggak tega juga nih nanya tapi nggak dijawab langsung ya. Ini ada pertanyaan agak panjang ya dari Dr. Iwayan Sumo Yoga. Coba disimak baik-baik Dr. Brian, Dr. Andika. Panjang nih ceritanya. Pasien usia 26 tahun, ya 26 tahun, nikah, ya pastinya bukan nona ya, nikah baru 1 tahun, dengan AUB berulang, ya, dengan komplikasi anemia dengan HB7, nah, ya HB7 berulang lagi, ya, kemudian transfusi 2 kali, ya, telah ditata laksana dengan dengan progestogen, ya, ya, norepinephrine. Kemudian, tapi pasien belum pernah pap smear, apakah bisa dicurigai keganasan? Nah, loh. Ini banyak informasi yang harus diinformasikan ya. Apakah diperlukan kuretase diagnostik atau modalitas lainnya? Saya tugas di RSUD Kabupaten Berau ya di Kalimantan Timur. Terima kasih. Mungkin Dr. Andika dulu, silakan Dr. Andika. Oke, ya ini mungkin agak menyimpang dari topik kita ya, tapi tidak apa-apa. Silakan Dr. Andika. Oke, jadi kalau misalnya pasiennya memang dia sudah nikah ya sebaiknya dengan memang perdarahan pervaginam dengan yang berulang begini, apalagi sudah diterapi, mungkin sebaiknya penggunaan kuretase diagnostik itu lebih diutamakan. Karena kenapa? Jangan sampai kita melakukan terapi tanpa ada dasar. Karena ada beberapa pasien yang saya dapatkan juga kemarin ada sempat pasien dengan nona, jadi bisa kita melakukan kuretase apa semuanya, dari hasil USG kita cuma temukan penebalan dinding rahim saja. Nah, kita terapi terus dengan hormonal, tapi tidak ada perubahan. Pasien masih terus perdarahan. Akhirnya pasien ngambil second opinion ke luar. Dari luar itu akhirnya ditemukan bahwa dia dengan PCO. Pasien dengan gemuk, apa semua, jadi dari USG agak susah. Akhirnya dengan terapi PCO, pasiennya akhirnya perdarahannya berhenti. Nah, namun pada pasien-pasien mungkin yang sudah menikah, yang terbaik adalah dengan perdarahan berulang, dengan terapi noritestosteron yang sudah diberikan, sebaiknya kuretase diagnostik itu bisa dilakukan. Supaya mungkin kita ada dasar. Karena jangan sampai nanti kita kecolongan bahwa ini merupakan suatu ada penebalan dinding rahim di awal-awal, namun kita tidak melakukan terapi dengan baik.
Jadi mungkin saya setuju dok, kualitas diagnostik bisa dilakukan. Makasih dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Andika. Dr. Brian, 1 menit silakan. Ya, terima kasih dok. Mohon maaf, ini sebenarnya menyimpang dari judul kita kista ya. Ini bukan kista. Ya. Tidak apa-apa. Ini kalau saya paling gampang ini dok. Ya sesuai yang kalau di fertilitas kan ada palm coin ya. Kita bisa screening dari sana. Tetapi kalau seumpamanya saya akan lebih sederhana itu men-screening dari anatominya. Artinya apa? Perdarahan jalan lahir. Ya 2 kemungkinan terbesarnya, serviks atau endometrium. Nah, kita ini terus terang saya belum ada datanya, tapi asumsi saya karena cuman belum pernah pap smear, tapi kan bagaimana penampilan serviksnya, riwayat seksualitasnya seperti apa, mungkin itu dulu. Kemudian yang kedua, ya setuju dengan Dr. Andika, endometrium. Endometrium pun kalau untuk usia 26 tahun, apalagi dengan pengobatan hormonal yang berulang, itu kadang-kadang kalau semuanya compliance pasiennya itu tidak baik, justru itu yang menyebabkan perdarahan. Jadi saya sendiri saya bukan konsultan atau subspesialis fertilitas ya, tetapi maksud saya kadang-kadang kalau pasien diberikan terapi hormonal dan compliance-nya tidak terjaga, itu yang kadang-kadang membuat pasien itu justru mendapat AUB yang berulang-ulang. Tetapi nomor 1 dari semuanya ini yang paling dikhawatirkan memang keganasan harus ada data. Selain kualitas diagnostik, sebenarnya ada metode untuk screening namanya PIPEL, tetapi kembali lagi akurasinya juga tidak setinggi kualitas diagnostik. Mungkin itu bisa dipertimbangkan. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Andika, Dr. Brian. Saya rasa jelas ya, kita harus memeriksa pasien secara holistik dan komprehensif ya. Tapi kita selalu melihat secara epidemiologi. Usia 26 tahun, perdarahan berulang sampai HB-nya 7. Apa nih biasanya ya? Mungkin sedikit tambahan dari saya, tips and trick ya. Jadi dalam arti jangan selalu berpikir bahwa USG transvaginal juga segalanya juga gitu ya. Karena kita harus tetap melakukan pemeriksaan secara sistematis, bahkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik ya. Satu kasus saya teringat sekali ya, pasien ini pernah dikonsulkan kepada saya waktu itu karena dikonsulkan dari penyakit dalam dengan HB4 ya. Pasien ini sebenarnya sudah dikonsulkan dari SPOG ke penyakit dalam dengan HB4 dikatakan status ginekologi normal ya. Nah, HB4 ya udah ditransfusi, replacement terapi saja gitu ya. Tapi dokter penyakit dalam juga bingung nih source-nya dari mana, akhirnya dikirimnya ke saya gitu ya. Jadi waktu itu saya lakukan USG transvaginal memang tidak menunjukkan adanya masalah di corpus uteri ya. Tapi coba ya teman-teman, mohon maaf ya sedikit saja meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan dalam ya, RVT, rectal vaginal touche ya. Ternyata ada miom gebut yang besar sekali, Dr. Brian, Dr. Andika. Miom gebut besar sekali. Jadi jelas SPOG yang pertama tidak melakukan RVT. Bahkan pasien kalau sudah transvaginal tinggal litotomi saja, langsung RVT saja ya, cepat ya. Mungkin kalau inspektur agak memerlukan teks time gitu, bukan waktu, tapi RVT itu sangat-sangat baik untuk dilakukan ya. Jadi jangan sampai juga berpikir bahwa dengan transvaginal menyingkirkan masalah yang ada di kanalis vaginalis begitu ya. Yang kedua tadi benar sekali, jadi endometrial sampling itu banyak metodenya ya. Jadi bisa dengan hysteroscopy office bahkan ya, bisa dengan kuretase DC ya, detection kuretase ya, atau misalkan PIPEL atau misalkan mikrokuret ya, tergantung fasilitas yang kita miliki begitu ya. Baik, saya rasa karena terkait dengan waktu, ini mohon izin ya, mohon maaf karena waktunya ternyata juga lebih ya dari 4.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi saya rasa jelas sekali dan seru banget ya diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Brian dan Dr. Andika. Namun bagaimanapun saya juga akan melakukan semacam summary ya, kesimpulan. Jadi mungkin bukan untuk melakukan paparan lagi, tapi mungkin agak sedikit memperjelas dengan beberapa guidance yang ada di internasional tadi, beberapa terkait dengan pertanyaan ya. Jadi ini adalah guideline yang mungkin teman-teman bisa buka ya, walaupun ini sudah cukup lama 2016, tapi ini menjawab pertanyaan ya, bahwa setiap klinisi harus waspada ya dengan temuan misalkan masalah adnexa, tentu dengan penemuan dari pemeriksaan penunjang minimal USG transvaginal ya. Tadi ada pertanyaan tentang USG transvaginal, itu adalah evidensinya ada A ya. Jadi memang rekomendasinya adalah A, level of recommendation ya, A, bahwa transvaginal private ultrasound itu merupakan USG modalitas yang sangat baik ya untuk menegakkan masa adnexa. Tadi sudah disampaikan Dr. Brian, Dr. Andika tentang bagaimana peran dari transabdominal. Sebenarnya transabdominal itu adalah supplementary, jadi artinya pelengkap gitu ya. Jadi jangan sampai kita menegakkan diagnosis untuk masa adnexa dengan transabdominal saja, begitu ya. Jadi kita harus menyatakan bahwa ovarium itu normal sebelum dinyatakan memang ada masalah, itu harus kita tunjukkan ovarium kontralateral adalah normal.
Ini dari RCOG tahun 2016. Kemudian ini ada lagi mungkin data yang lain, NHS itu dari England, dari Inggris itu baru 2023. Kita bisa lihat di sini bahwa algoritma ini sangat baik ya, mudah sekali diikuti. Dan kalau kita lihat di sini hanya berkisar tentang morphometric index ya, perubahan morphometrik dari USG secara kompleks, simplex dan seterusnya, di mana di sini RMI dipakai dan kebanyakan memang terapi konservatif ya jika tidak ditemukan kecurigaan pada keganasan pada pasien menopausal adnexal mass ya. Jadi bisa dilakukan follow up selama 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali dengan tumor marker C125. Ini juga algoritma yang lain saya rasa ini bisa dibaca juga. Dan ini beberapa ya mengingatkan saja berapa diagnosis banding. Jadi jangan sampai kita berpikir C125 tinggi itu pasti adalah keganasan ya. Dikatakan tadi sudah disampaikan 80% saja dari CA ovarium itu menunjukkan peningkatan CA125 tentu yang non epitelial ya, keganasan non epitelial, sedangkan pada 50% keganasan CA ovarium stadium dini itu ternyata menunjukkan CA125 memang masih rendah gitu ya, masih normal gitu. Jadi memang tadi ya tinggi bukan berarti kanker, tapi rendah juga tidak memikirkan bahwa dia itu bukan kanker gitu ya. Jadi ini jelas postmenopausal itu kita pakai CA125 hati-hati di atas 35 atau di atas 50 itu sudah curiga ya. Kalau di premenopausal yang di atas 200. Ini juga bahwa laparoscopy itu safe dilakukan untuk approach terhadap kista atau adnexal mass pada postmenopausal karena kebanyakan memang jinak ya. Namun sekali lagi diagnosis itu sangat penting ya. Jadi saya rasa itu saja. Alhamdulillah kita bisa selesaikan dalam waktu yang cukup singkat ya karena banyak sekali yang dibahas ya. Tadi ada satu pertanyaan lain terkait dengan premenopausal ya. Apabila dikatakan ada masa adnexal bilateral apakah dilakukan SOB ya? Tentu tidak ya. Itu sedih sekali kalau kita punya anak seperti itu ya, tidak kita lakukan SOB ya. Walaupun sebesar apapun kita masih bisa untuk melakukan kistektomi ya. Tentu kecurigaan itu terkait dengan temuan preoperatif tentang risk of malignancy index ya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Teman sejawat saat ini masih bergabung 274, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi Dr. Brian, Dr. Andika yang sudah begitu baik sekali menyampaikan materi ini, mudah-mudahan mendapat balasan terbaik dari Allah ya kita bersama. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada adik saya yang cantik, Dr. Nisa. Silakan, Dr. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seru sekali ya diskusi kita pada sore hari ini. Terpantau yang join sudah sampai 286 orang. Sudah lengkap dan komprehensif sekali penjelasan para narasumber dan moderator kita mengenai tata laksana kista ovarium pasca menopause. Dan mohon maaf sekali lagi bila tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga setidaknya sudah ada gambaran lebih mendalam bagaimana kita menghadapi pasien dengan kista ovarium pasca menopause. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber dan moderator, Dr. Brian, Dr. Andika, dan Dr. Tovan. Tidak terasa 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga pembahasan kita sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta atensi seluruh peserta ASOGI. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI berikutnya dengan tema peran operasi pada kanker ovarium stadium dini pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Linda Nisa. Terima kasih Dr. Brian, Dr. Andika. Ya dok, sama-sama dok. Izin live ya, Mas Mbak. Monggo, Dr. Brian.